Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan panduan singkat untuk asesor terkait MUK digital yang akan digunakan pada uji sertifikasi di LSP SMKN 1 Majalaya. Baik, pertama-tama silakan diakses terlebih dahulu web LSP yang sudah diberikan. Kemudian masuk ke tampilan login dan masukkan username dan juga password yang sudah diberikan oleh admin. Kemudian di loginkan. Nah, nanti setelah berhasil Bapak Ibu asesor masuk kepada portal MUK digitalnya, nah hal pertama yang perlu Bapak Ibu set itu ada pada bagian asesi. Oke. Pada bagian asesi ini akan muncul asesi Bapak Ibu yang nanti akan diuji sesuai dengan skemanya masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu perlu membuat kelompok. Kelompok ini untuk apa? Barangkali Bapak Ibu menguji di jadwal yang berbeda. Sehingga satu kelompok untuk jadwal yang pertama dan kelompok yang lain untuk jadwal yang kedua. Nah, silahkan Bapak Ibu atur kelompoknya sesuai dengan yang sudah dibagikan dalam penjadwalan uji sertifikasi. Jadi jika kelompok satu siapa aja, kemudian kalau misalkan kelompok 2 siapa aja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut lebih jauh. Baik. Setelah Bapak Ibu selesai untuk pengelompokan daripada asesi yang akan nanti diuji, berikutnya Bapak Ibu pilih atau klik pada menu jadwal uji. Nah, di sini jadwal uji ini akan muncul kelompok-kelompok yang telah Bapak Ibu kelompokkan. Di sini contoh ada 2 kelompok, kemudian edit untuk tanggalnya Bapak Ibu. Silakan oleh Bapak Ibu di set kapan pra-asesmennya dan kapan uji kompetensinya. Jika sudah, tinggal diklik perbaharui. Seperti itu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu membuat jadwal dari setiap kelompok ini, berikutnya Bapak Ibu masuk kepada MUK digitalnya. Di bagian sebelah kiri itu ada materi uji kompetensi. Diklik saja, maka nanti akan muncul skema atau MUK yang akan diujikan sesuai dengan skema yang telah dipilih. Nah, jika sudah, diklik saja buka MUK. Nah, di sini ini akan muncul beberapa dokumen yang nanti akan Bapak Ibu perlu isi dan juga disesuaikan. Untuk APL 01 permohonan sertifikasi kompetensi ini adalah data daripada asesi kita yang telah diinputkan ketika registrasi. Kemudian ada juga hasil asesmen mandiri. Nah, Bapak Ibu perlu memberikan rekomendasi pada bagian asesmen mandiri ini. Jadi setelah siswa atau asesi itu selesai registrasi, maka 2 dokumen ini sudah terbuat. Dan langkah berikutnya yang perlu asesor lakukan adalah memberikan rekomendasi. Bagaimana cara memberikan rekomendasinya? Bapak Ibu tinggal pilih lihat. Nah, kemudian nanti akan muncul di sini. Kalau di sini kebetulan sudah lengkap. Nah, kalau misalkan ada yang perlu rekomendasi, maka nanti akan muncul tulisan rekomendasi asesor. Diklik saja Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini. Tampilan untuk APL 02-nya.
Kemudian scroll saja ke bagian bawah, nanti tinggal direkomendasikan. Pilih rekomendasi, kemudian rekomendasinya apakah ACC ini dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan, metode asesmennya dengan apa? Dengan uji kompetensi atau portofolio. Nah, seperti itu. Kemudian tanggal per asesmennya disesuaikan, Bapak Ibu ya. Jika sudah, tinggal klik rekomendasi. Nah, nanti setelah proses rekomendasi, Bapak Ibu perlu menandatangan. Nah, kebetulan ini sudah saya tanda tangani, tapi jika belum, nanti akan muncul tombol warna merah. Diklik saja Bapak Ibu, ya. Diklik untuk menyetujuinya. Selesai, seperti itu. Itu untuk APL 02. Dan perlu dan sangat perlu Bapak Ibu rekomendasikan semua dan juga tanda tangani. Nah, itu untuk asesmen mandirinya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu lakukan juga ketika proses pra-asesmen yaitu persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Ini yang perlu Bapak Ibu buat. Tinggal diklik saja pada menu lihat. Nah, kemudian nanti akan muncul di sini nama-nama asesi yang akan kita uji. Untuk membuat AK01 ini, Bapak Ibu tinggal klik generate tanggal. Kemudian pilih kelompoknya. Misalkan kelompok 1, bukti langsungnya apakah portofolio atau observasi langsung. Kemudian bukti tambahannya adalah tes tulis. Kemudian waktu pengujiannya kapan Bapak Ibu? Waktu pengujian misalkan tanggal 10 Maret. Pukul berapa? Ini disesuaikan. Kemudian TUK-nya juga sama, disesuaikan. Misalkan TUK sewaktu DKP. Atau TUK sewaktu mana saja. Kemudian ditambahkan. Maka nanti akan muncul di sini keterangan Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu dan juga asesi itu tanda tangani. Diklik lihat, nah, kemudian ditandatangani. Ini salah satu contoh untuk tanda tangannya. Diklik saja tanda tangan dokumen. Apakah yakin menandatangan dokumen ini? Kemudian oke. Dan selesai Bapak Ibu. Seperti itu. Itu untuk tanda tangan digitalnya. Dan ini perlu dilakukan untuk semua asesi yang akan Bapak Ibu ujikan. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu untuk kegiatan pra-asesmennya. Ketika nanti pelaksanaan asesmennya, Bapak Ibu tinggal memilih dokumen mana yang akan perlu diisi. Dari mulai checklist observasi, kemudian pertanyaan tes tulis, laporan asesmen, formulir rekaman. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti akan ada video terpisah untuk saat pelaksanaan asesmennya. Baik, sekian mungkin untuk panduannya untuk kegiatan pra-asesmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.